inilah modal dalam hidup kami mengiring Yesus. Bertahan dan kuatlah. Amin Tuhan. Sekalipun banyak rintangan pergumulan dalam hidup kami tanpa Kristus, kami enggak kuat. Itu sebabnya Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, biarlah lewat firman Allah yang membuat mereka kuat dan teguh. Amin. Amin. Biarlah hati kami terbuka bagi firman Allah. Amin. Diberkatilah hidup kami, diberkatilah hamba-Mu menyampaikan Amin. isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kekuatan iblis tidak berkuasa atas tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap untuk diberkati Tuhan, kita katakan Amin. amin. Silakan duduk. Salam. Haleluya. Saya sangat-sangat diberkati karena hidupku tergembala dengan baik. Lewat firman pengajaran, saudaraku, Bapak Gembala Saudara, Bapak Roni Saudara, itulah Bapak Gembala saya dan Bapak Roni saya sampai hari ini. Saya punya prinsip, gerak firman pengajaran tergembala dengan baik, itu membuat saya bisa bertahan dan kuat sampai hari ini. Tanpa Kristus, lewat firman-Nya saya gak kuat. Oleh sebab itu saya ada di sini bertemu dengan saudara. Amin. Saya memperkenalkan diri saya pendeta Wisyagian dari kota perdagangan, kota kecil. Saudaraku, puji Tuhan saya sudah berkeluarga. 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang 2 ini mahasiswa saudaraku. Oleh sebab itu inilah perkenalan yang singkat. Kita langsung aja mendengarkan firman Tuhan. Mulai tadi pagi, hari ini saya sangat diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Juston Silitonga, saudaraku. Bila saya ada di sini, karena dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Katakan amin. Karena dipercayakan, saudaraku. Ini satu kemurahan, saya menghormati, saya menuruti, karena modal saya setia dan tunduk. Penundukan diri itu menjadi modal dasar kita, mengiring Yesus. Saudaraku, sejak manusia dari kandungan lahir, sampai dalam kematian manusia itu penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan. Dunia ini lembah air mata. Sama dengan hidupku. Penuh dengan lembah air mata. Jadi saya punya prinsip, hanya firman Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam hidup saya. Hanya firman Tuhan memberikan jaminan dalam hidup saya mengiring Yesus. Saya mendengarkan firman Allah lewat kisah Abraham. Yang hidupnya diubah menjadi bapak orang percaya. Dia meninggalkan keluarganya. Dia meninggalkan sanak saudaranya. Dia meninggalkan seluruh yang dia sukai demi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ke suatu negeri yang tidak dia ketahui. Karena Abraham punya iman setia. Dia ada dengaran, akhirnya menjadi bapak orang percaya. Inilah kita, amin. Inilah kita semuanya, makanya ada di sini saudaraku. Ini modal kita. Ya, setia, taat dan melakukan firman Tuhan. Dan tergembala dengan baik. Karena tergembala saya dengan baik lewat gerak firman pengajaran, lewat gembala kita yang sama, lewat Bapak rohani kita yang sama, baru sah saya diakui sebagai pendeta. Baru sah saya diakui menjadi gembala sidang. Sekalipun saya sekolah pendeta 5 tahun tidak jadi ukuran. Dan tidak menjadi jaminan dalam sinode. Jaminan saya sebagai gembala jadi hamba Tuhan
lewat firman Allah. Haleluya. Kita sebagai anak Tuhan yang dipanggil dan ditebus bukan karena gereja, bukan karena sinode, karena panggilan ilahi dari surga. Katakan amin. Dialah Kristus gembala kita, mempelai surga yang mengiring kita menantikan dia datang kedua kali. Makanya kita angkat pujian tadi, bertahan dan kuatlah. Sekalipun banyak pergumulan demi pergumulan, penuh dengan air mata. Modal kami ada Kristus. Saudaraku, saya ada di sini karena kemurahan Tuhan. Pergumulan begitu berat, tak siapapun mampu bisa menolong saya. Maka saya ada di Batam ini. Saya bertemu dengan Bapak Gembala kita. Lega, bisa makan, bisa tidur nyenyak di baloi, bisa bersuka cita, lepas semua beban hidupku. Inilah berkat khusus bagi saya. Saya akan pulang, saya bawa ke perdagangan kepada jemaat Tuhan, kiranya mereka semua diberkati. Dalam banyak hal pergumulan, selalu saya diskusi sama Bapak Gembala. Selalu ada jalan keluar. Keluarga, orang lain, tetangga, siapapun tidak mampu menolong hidup saya. Tapi Tuhan berikan gembala yang baik, menuntun hidupku, rumah tanggaku, pelayanan di perdagangan. Selalu ada jalan keluar. Oleh sebab itu saudaraku, ya, kalau pergumulan demi pergumulan, cukup berat. Dunia sudah saya tinggalkan, banyak hal saya tinggalkan. Saya periksa hidupku, saya ini orang Mandala, saya ini manusia yang sudah rusak. Dokter manapun tidak mampu lagi menolong saya. Siapapun tidak mampu lagi memperbaiki hidup saya. Oleh karena narkoba, minuman, mabuk, judi, merampok, mencuri, lengkaplah dosa itu dalam hidupku. Tetapi lewat firman pengajaran ini, hidupku diubah sampai hari ini. Step demi step, saya berharga di mata Tuhan. Makanya saya suka lagu bertahan dan kuatlah. Saudaraku, mempertahankan iman oleh karena firman pengajaran ini banyak sekali risikonya. Tapi saya dipersiapkan menjadi pemenang. Saya yakin jemaat Tuhan ini menjadi jemaat pemenang dalam Kristus. Bila kita serahkan semua persoalan pergumulan hidup kita, Kristus sebagai kepala, semuanya akan beres. Haleluya. Sama kisah kehidupan daripada Abraham. Hidupnya diubah. Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Istrinya tidak mungkin bisa mengandung punya anak. Menurut fakta umur, Tuhan berikan anak perjanjian itu. Jadi menyingkat waktu saudaraku, kalau di perdagangan mujizat kalau bisa saya khotbah paling cepat 2 jam. Udah hebat itu. Mujizat kalau bisa saya selesai sampai 2 jam. Kalau enggak dikode. Kalau dikode 1,5 jam. Jadi tadi saya sudah dikode. Lalu saya persingkat ya. Amin. Yang intinya hidup kita diberkati, diubah. Asal kita bertahan dan kuat. Pergumulan demi pergumulan, saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Supaya kita kuat dan menjadi dewasa. Mari kita buka kitab Kejadian 12, dibacakan oleh hambanya Bapak Sembiring, ayat 1 sampai 3 aja Pak. Ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Abram dipanggil Allah. Nah sebentar Pak. Kalau Abram dipanggil Tuhan,
Saya yakin kita ada di sini pasti dipanggil Tuhan dari macam latar belakang. Katakan amin. Dari latar belakang, saudaraku. Saya dipanggil Tuhan, ditebus Tuhan dari manusia yang sudah rusak. Dari manusia yang tidak berguna. Dari manusia penyakit kanker, TBC, paru-paru. Saudaraku. Semuanya disempurnakan Tuhan sampai hari ini. Sempurna, sembuh. Katakan amin. Dokter boleh bosan. Orang tua menghabiskan hartanya untuk menyembuhkan saya. Sampai lumpuh. 2 kali lumpuh. Inilah buktinya. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Sekalipun saya digilas dan truk 16 roda. Digilas habis ini badan saya. Digilas. Tidak ada harapan untuk hidup. Semua keluar darah. Tulang-tulang berapa yang patah. Tanpa dioperasi. Hanya Kristus yang mengoperasi. Sampai hari ini saya bisa berdiri, saya bisa berjalan. Itu karena anugerah Tuhan. Haleluya. Bila Tuhan menolong menyembuhkan saya yakin Tuhan kira yang sama juga menyembuhkan saudara yang sakit. Saya bernazar kepada Tuhan, saya berjanji di hadapan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, membuka pelayanan di perdagangan. Yang saya minta bukan jiwa yang sehat sampai hari ini. Yang saya minta kepada Tuhan orang yang lumpuh. Segala macam penyakit-penyakit kanker, orang-orang narkoba, orang-orang gila, orang stres. Saya enggak mau minta yang sehat. Tangan Tuhan luar biasa. Hampir 100% sembuh semua. Haleluya. Haleluya. Anak abangku dari Ayanda. Udah 9 kali rehab. Menghabiskan uang berjuta-juta tiap bulan. Tidak sampai 2 minggu dibawa ke perdagangan. Saya telepon tadi. Sudah sembuh saudaraku. Selama 2 minggu. Sekarang menjalani 1 bulan, 1 minggu. Sudah pulih. Bukan saya memulihkan. Hanya Kristus Yesus Tuhan kita yang hebat itu. Narkobaun. Ya, itulah janjiku, najarku kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan percayakan yang sehat-sehat, itu bonus. Haleluya. Kalau saudara sehat, tergembala dengan baik di tempat ini, itu bonus. Katakan bonus. Bukan karena kuat dan bukan karena gagah. Saya orangnya. Bagi keluarga, baru di kampung saya Mandala Medan, dianggap saya ini sampah. Tapi bagi Tuhan, sampah itu dipergunakan jadi pupuk. Haleluya. Sisa hidupku dipakai Tuhan. Jadi pupuk bagi jiwa-jiwa yang sakit, yang stres, yang kesurupan, narkoba. Saya hanya mengandalkan kasih daripada Kristus. Hanya Yesus yang menyembuhkan, bukan saya. Sampai hari ini banyak yang sembuh-sembuh. Tidak ada yang bayar. Kalau saya minta bayaran, belum tentu sembuh. Bila kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Lewat kesembuhan itulah mereka akan bersaksi membawa jiwa-jiwa. Lanjut Pak, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Ya. pergilah dari negerimu Ya. dan dari sanak saudaramu. Perintah Tuhan kepada kita semuanya, sejak kita dipanggil mengalami kelahiran baru, menerima firman pengajaran, kita dipersiapkan menjadi umat yang kudus. Oleh sebab itu dalam Mazmur 1 ayat 1, 2, 3 dikatakan berbahagialah mereka, berbahagialah kita untuk bisa bersekutu kepada Tuhan sebagai orang-orang
percaya. Dunia hidupku yang lama lebih banyak di kedi tua. Di meja judi. Di dunia hiburan. Tapi setelah saya dipanggil Tuhan, duniaku lebih banyak dalam pelayanan. Lebih banyak dalam tubuh Kristus. 22 tahun saya, saudaraku. Sampai hari ini, puji Tuhan, anugerah Tuhan masih setia. Haleluya. Masih setia, saudaraku. Mari kita setia semuanya, katakan amin. Amin. Kristen kita itulah yang Tuhan uji. Sebagaimana Tuhan memanggil Abraham. Kristen Abrahamlah teruji kepada Tuhan. Sehingga Abraham sangat-sangat diberkati. Bukan saja hidup Abraham. Tapi Abraham menyerahkan anaknya untuk dikorbankan kepada itu Tuhan. Hidup kita sejak kita lahir baru. Kita mengorbankan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus sampai selama-lamanya. Katakan amin. Bukan saja di bumi ini, tapi nanti di Yerusalem baru. Ini modal, pondasi kita yang terkuat. Tuhan mencari gerejanya, umatnya, kepunyaannya, mempelai wanitanya untuk selalu setia. Katakan amin. Mencari orang yang setia. Ini modal kita. Banyak orang gak setia. Tapi Yesus setia menyertai kita. Terkadang kita kurang setia, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak gesekan. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan kepada kita jaminannya. Firman Tuhan dan Roh Kudus untuk tetap setia. Dan Tuhan berikan gembala. Dipercayakan seorang gembala yang baik. Membimbing, mendidik kita. Supaya kita sampai dalam panggilan Tuhan. Katakan amin. Jujur saya katakan. Di mana-mana saya melayani. Sampai hari ini saya tetap berutang budi kepada Bapak Gembala kita, saudara. Tetap berutang budi. Andai kata saya tidak berjumpa dengan dia. 22 tahun. Ya, saya manusia rusak. Tetap sampah. Sampah masyarakat. Sampah bagi keluarga orang tuaku. Tapi bertemu dengan Bapak Gembala. Saya empati. Tidak salah Tuhan. Hamba-Mu ini menjadi Bapak rohaniku. Membimbing saya ke jalan yang benar. Haleluya. Air mata demi air mata saya lalui. Sehingga saya kuat dan menang sampai hari ini. Karena saya bertemu kepada seorang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan menjadi Bapak Gembala saya, Bapak rohani saya. Karena anugerah Tuhan. Ya. Sehingga saya bisa bertahan. Semua kita, katakan amin. Dunia ini lembah air mata. Air mata kita akan dihapus nanti, katakan amin. Supaya sampai dalam panggilan Tuhan seperti yang dialami Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Itu sebabnya keluarga saya bingung. Tidak baik kau jadi pendeta. Sampai tua kempot pun kau tetap pendeta miskin. Kau dibikin kuliah. Tetapi setelah bertemu dengan Kristus, lebih berharga bagiku Yesus selama hidupku. Katakan amin. Amin. Bukan harta, bukan pendidikan. Lebih enak jadi hamba Tuhan. Lebih besar gajinya. 32 hari gajiku. Haleluya. Haleluya. 32 hari. Ke sini pun gajiku menjadi 33 hari.
Makanya keluarga aku semuanya ini pendeta udah gila, sudah stres ini. Pendeta pengangguran. Apapun yang kalian katakan, yang paling berharga hidupku adalah Kristus. Dulu kalian katakan aku nih sampah, gak berguna. Sudah jadi hamba Tuhan, lebih hina lagi. Kalian bikin sama saya. Sehina apapun kalian katakan bagiku. Daging sudah mati lewat firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Saya dididik untuk selalu tunduk akan firman Tuhan. Kemiskinan, penderitaan tidak menghalangi kita selalu beribadah melayani Yesus setiap hari. Nanti Bapak sendiri, saya rindu dulu, singkat tadi dibantu dulu saya nyanyi. Apakah yang dapat memisahkan kita? Ini modalku yang kedua. Sama dengan kita. Bukan karena godaan, harta, kekayaan, jodoh. Tolong Pak, dibantu siapa? Apakah yang dapat? Ya, yang tahu ya. Jadi kita sudah satu tubuh, satu Kristus. Yang tidak terpisahkan bukan karena organisasi gereja. Bukan karena penampilan, bukan karena kekayaan. Haleluya. Tolong dibantu saya. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan tidak, ketelanjangan tidak, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku? Gereja tidak, dari kasih keluarga tidak, Tuhan, sahabatku. Dialah mempelai kita, Aniaya yang mengorbankan hidupnya kepada kita. Penderitaan. Oh tidak, penyakit tidak. Tak satu pun. Sidang jemaat Tuhan, jangan ada seorang pun yang lemah imannya, yang mundur dari jalan Tuhan. Ada satu pun seperti kau. Tetap iring Yesus. Kau sahabat yang sejati. Haleluya. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus. sahabat. Haleluya. Mari kita tetap bertahan, saudara. Saya ingatkan dunia ini lembah air mata, saudaraku. Hanya Yesus yang mampu menghapuskan air mata kita. Katakan amin. Penderitaan demi penderitaan itu mendewasakan kita. Mari kita saling menopang, saling membangun, saling mendoakan. Oleh sebab itu saudaraku, kita dengarkan, lanjutkan Pak sendiri. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa Yang besar. kita umat pilihan, bangsa yang besar, katakan amin. Punya iman yang luar biasa. Terus Pak? Dan memberkati engkau. Iya. Serta membuat namamu masyhur. Ya terus? Dan engkau menjadi berkat. Nah ini. Ukuran dunia, banyak gereja berkat itu berkat materi kan. Mereka lupa. Memang itu perlu. Saya akan sampaikan 3 berkat khusus buat kita. Ini.
Berkat yang pertama, berkat rohani. Katakan amin. Amin. Berkat keselamatan jiwa. Kapanpun Yesus datang, apapun pergumulan kita, ada nama kita di buku kehidupan di surga sampai selama. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Berkat rohani, berkat keselamatan jiwa, berkat damai sejahtera, berkat suka cita. Ini lebih berharga dari segala-galanya. Mampu mengampuni, mampu mengasihi. Saya belajar kepada Bapak Gembala kita, begitu gampang dia memberikan pengampunan kepada siapapun yang menyakitinya. Begitulah saya belajar. Saya tidak mau menyimpan kebencian, sakit hati di surga. Kita harus mampu mengampuni, mengasihi. Katakan amin. Amin. Itu modal kita. Terus lanjut Pak. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara dan saya, gereja Tuhan ini dipanggil Tuhan supaya kita menjadi berkat. Katakan amin. Amin. Bila kita menjadi berkat, saudaraku, sebelum kita melayani, orang jiwa keluarga akan tertarik. Katakan amin. Ini modal kita. Kita menjadi berkat. Saudaraku, siapa mengutuk kita, terkutuklah. Siapa memberkati kita, diberkatilah. Katakan amin. Disakiti kita, oke. Dilukai, dicemooh. Kita bisa menahannya. Karena Kristus memberikan kekuatan. Yang terakhir saudaraku. Ya, saya kalau nggak dikasih kode, nggak direm, sudah saya katakan, mujizat kalau bisa saya 1,5 jam. Ya sambil khotbah saya lihat itu jam di atas. Jangan sur sendiri. Ini ada api. Tahan saya khotbah 2-3 jam. Kalau nggak dihentikan sur sendiri. Iya. Saya jaga juga saudara. Amin. Coba saudaraku kita perhatikan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Satu Petrus pasal 2, Ya. ayatnya yang ke-10. Ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, Ya. tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Sebentar Pak. Ulangi Pak. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. kesaksian yang pertama saya ini manusia rusak. Oleh karena dosa. Ya, sadar kita ini adalah manusia rusak oleh karena dosa. Bisa saja oleh karena kesombongan, kecongkakan, iri hati. Kalau masih ada melekat itu dalam hidup kita sudah termasuk manusia yang sudah rusak. Orang-orang seperti ini susah untuk digembalakan. Orang-orang seperti ini susah hidupnya diubah. Kecuali lewat firman Allah. Katakan amin. Kamu dahulu poltak, kamu dahulu tiurlan, bukan umat Allah. Manusia sampah. Manusia sampah pun kalau bertobat, mengakui, sujud kepada Tuhan, ini sangat berguna. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan membutuhkan mencari orang-orang yang rendah hati. Mohon petunjuk dan pertobatan kepada Tuhan. Ya, bukan karena saya sarjana, lalu Tuhan panggil, tidak. Walaupun saya dulu mahasiswa IKIP, mahasiswa Nemboru, ya udah gak
apa-apa. Yang penting jadi hamba Tuhan. Amin. Apapun ujian manusia keluarga. Yang jelas Tuhan menerima kita. Katakan amin. Amin. Ukurannya adalah Kristus sebagai kepala gereja. Katakan amin. Hidup kita bukan ukuran dunia. Bukan ukuran kekayaan. Ukurannya adalah firman Tuhan. Segala sesuatu ukurannya adalah firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Apapun masalah kita, problem kita, pergumulan kita, penyakit apapun yang kita alami. Sudah divonis dokter penyakit kanker, tidak ada harapan hidup. Ukurannya firman Tuhan. Lalu amanlah hidup kita. Amin. Haleluya. Ulangi Pak, kamu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, Ya. tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Amin. Inilah berkat khusus buat kita. Sama dengan Abraham. Awal namanya bukan Abraham, Abram. Diubah menjadi Abraham. Hidup kita diubah semenjak kita lahir baru. Diterima Kristus. Menjadi umat Tuhan. Umat milik kepunyaan. Kalau dulu saya sampah di Mandala. Kalau saya dulu sampah bagi keluargaku. Tidak ada menerima saya. Saya bersyukur hanya Kristus yang mampu menerima saya sampai hari ini. Hanya Kristus yang mampu menerima kita. Katakan amin. Segala keluhan kita. Kita berkata, Tuhan tolong saya. Semua beres dibikinnya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Menjadi umat Tuhan kita hari ini. Milik kepunyaannya sendiri. Haleluya. Justru kita lebih berharga. Kita ini sangat berharga. Kalau kita ini berharga bagi Tuhan, otomatis kita menjadi berkat. Kita ini menjadi terang bagi dunia. Tanpa disadari saudara dan saya, hidup kita ini di dunia ini selalu di center. Dicari kelemahan kita. Ya, kemana kita selalu di center, sama dengan saya. Di center. 24 jam. Tapi Tuhan menyenter hidup kita setiap hari. Katakan amin. Ya. Sebagaimana orang Majus itu di center Tuhan dari sorga menuntun hidup mereka untuk bertemu kepada bayi itu. Sama dengan kita, sama dengan saya. Saya dituntun Tuhan berkeliling kiri kanan dengan macam kejahatan dan sebagainya. Dituntun bertemu setelah mendengarkan firman pengajaran, baru jiwaku tenang. Amanlah hidupku. Sehingga aku tinggalkan semua kedagingan saya. Saya tinggalkan semua keluargaku. Hanya untuk meraih firman pengajaran ini. Makanya gereja kita saya bikin itu mempelai. Dunia yang lain udah gila itu pendeta Segian. Apa-apalah. Yang penting saya sudah bertemu. Firman yang membawa kehidupan. Firman yang mengubahkan hidupku. Menuntun hidupku untuk hidup benar. Hidup kudus dalam Tuhan. Baru sejahtera hidupku. Terbukti begitu banyak pergumulan datang kemarin. Udah tenang. Udah bisa tidur. Udah bisa makan. Haleluya. Itu berkat khusus sama saya. Makanya saya bertemu dengan saudara. Oleh ayat ini dikatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah yang. Tetapi sekarang telah menjadi umat Tuhan yang dahulu tidak dikasihani. Tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Oleh kenapa? Makanya Tuhan tergelak
belas kasihnya melihat kita. Kalau kita datang mengaku dosa kita, bertobat, itu yang Tuhan rindukan dari kita. Katakan amin. Pengakuan, kejujuran dalam hidup kita yang Tuhan nantikan merupakan awal dari pemulihan. Haleluya. Ini motto saya. Kejujuran, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Makanya hidupku dipulihkan. Oleh sebab itu, air mata demi air mata mengalir dalam hidupku. Kadang-kadang saya bilang kepada diriku, sikitnya aku minum air putih. Kok lebih banyak air mata yang keluar? Dari mana air mata? Sama dengan Bapak Gembala kita kan. Kalau ada khotbah doa, lebih banyak apa air? Air mata. Bukan dibuat-buat. Orang mantan narkoba, mabukan, penjudi, kan susah ini menangis. Jangan dipancing-pancing untuk emosi. Jangan dipancing-pancing. Makin gila dia. Tapi saya gila akan Tuhan. Haleluya. Kita gila akan cinta firman Tuhan. Supaya kita kuat. Katakan amin. Ya, jangan cinta uang. Jangan gila uang. Jangan gila harta. Udah gila akan Tuhan aja kita. Seperti Paulus. Sehingga kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan setiap hari. Mendapatkan apa saudaraku? Belas kasihan. Terus lanjut Pak. Ayat. Oh 9-10. Ulangi Pak ayat 9-nya. Supaya jadi rema. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Imamat yang Pak. rajani. Bangsa yang kudus. Dari seluruh keluarga kita. Dari seluruh kampung, teman, sahabat-sahabat kita. Banggalah. Saudara adalah orang yang terpilih. Katakan amin. Amin. Dari seluruh keluarga saya terpilih menjadi hamba Tuhan. Asli saya ini orang Betel loh. Asli saya orang Betel. Orang tuaku Betel semuanya. Tapi lewat firman pengajaran ini hidupku diubah. Jadi bukan karena gereja, bukan karena sinode. Karena firman pengajaran. Saudaraku. Makanya kalau anak putri saya, Osepin namanya, kuliah di UB, mulai dari kecil. Dia sudah mendengarkan lagu-lagu mempelai. Lalu dibawa ke Batam. Kemana-mana. Ininya otaknya seperti kaset kosong direkam langsung. Saudaraku, kira-kira begitulah kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu-lagu mempelai ini melekat di hati kita, tertancap, tertanam, berbuah. Sehingga kita menjadi berkat Tuhan. Menjadi berkat kita di mana-mana. Kalau di perdagangan cuman kitanya mempelai. Pengejek kiri kanan. Semua pengejek. Langkah-langkah suami istri di center. Lalu dia loh mempelai. Olah ala kodon aja nak tusurugui. Sampai hari ini sebelum saya ke Batam. Ejekan mereka. Waro mempelai. Mulai hita di halaman dosudi. Cuman kita mempelai. Cuman kita yang lepas dari tradisi. Mereka sudah melihat mujizat demi mujizat. Orang lumpuh berjalan, penyakit kanker tumor sembuh. Orang stres sembuh. Rata-rata sembuh itu dalam gereja. Free semuanya. Ya, free. Kalau krep ada uang mereka 4 juta. Paling murah 3 juta. Di gereja
rehab, sembuh. Hanya mengucapkan melatih damang padida, ya udah. Dihapuslah ini. Amin. Dihapuslah ini. Inilah pergumulanku yang terberat dalam hidup ini. Tetapi aku bangga, sekalipun berat pergumulan, yang menyembuhkan mereka, yang menolong mereka bukan saya. Kristus Tuhan kita, katakan amin. Hanya Dia. Itu sebabnya kalau orang lewat, Pak Pendeta, seperti ada yang menjaga pastor di gereja ini. Seperti banyak saya lihat orang-orang menjaga membawa senjata. Sampai ada yang bangun jam 3. Mereka lupa menjaga hidup kami adalah Kristus lewat malaikat-malaikatnya. Sama yang saya alami kecelakaan, digilas. Aman dibikin Tuhan. Hanya 5 hari di rumah sakit Erna, rumah sakit Pertiwi. Dokternya bingung, semua bingung. Ini pendeta sudah gila ini, 5 hari. Tanpa dioperasi, darah habis segala macam, udah minta pulang. Kan lebih enak, lebih nyaman pulang dari rumah sakit Erna 5 hari. Daripada terbaring saya, lumpuh sampai selama-lamanya. Dengan iman, doa-doa hamba Tuhan, orang percaya tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Ini hasilnya, haleluya. Dokter gila saya bikin. Saya juga gila dibikin Tuhan lewat firman Tuhan ini. Tapi lewat firman, katakan amin. Hanya lewat firman Tuhan. Sehingga saya yakin Tuhan kita itu hebat dan luar biasa. Ayat 10, coba kita baca sama ya. Ayatnya ke-10. Sama-sama kita. 2 ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Iya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Percayalah. Doa kita mau dijawab atau tidak, tetap kita kuat dalam Tuhan. Tidak itu ukuran kalau kita berdoa bermohon kepada Tuhan dijawab. Bukan itu ukurannya. Dijawab puji Tuhan. Enggak dijawab tunggu waktunya. Kata pengkhotbah. Ada masanya. Tunggu pada waktunya. Haleluya. Bila teman-teman saya pendeta-pendeta punya mobil, inilah pendeta kalian itu. Gak ada sekolahnya, gak ada mobilnya. Hidup miskin. Ya gak apa-apa, pendeta kami miskin. Tapi hatinya kaya akan firman. Wah, firman bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Itu lebih hebat. Katakan amin. Firman yang menciptakan lewat mujizat yang tidak ada menjadi ada. Lebih hebat itu. Allah berfirman dalam kitab Kejadian. Jadi terang, jadi semua serba firman. Semua terjadi. Sampai hari ini masih tolong kami. Tidak terlantar. Di saat-saat tidak ada beras, Tuhan kasih. Haleluya. Pokoknya Tuhan bereskan semuanya. Anak-anak kami bisa kuliah, itu karena anugerah Tuhan. Ya puji Tuhan lah. Karena juara, pintar. Itu kan anugerah Tuhan. Haleluya. Sempat anak saya, Oon. Waduh. Pernah melihat anak-anak Oon. Gak nyambung kalau berbicara. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 11 katanya pula. Itulah penghiburan kami 2 dengan suami istri. Pintarnya bukan main. Juara Olimpiade. Dari situlah dia dapat beasiswa sampai hari ini. Kemarin IP-nya 3,9. Hanya 1 B, bukan B namanya.
B+. Haleluya. B+, hanya satu, itu pun B+. Itu kan karena anugerah Tuhan. Karena modal kami didik anak kami yang perempuan ini kuliah di UB, dia diangkat menjadi dosen pembantu apa namanya, asisten ya, dapat lagi tiap bulan. Amsal 1 ayat 7, bagi muda-mudi buat anak-anak kita takut akan Tuhan permulaan, yaitu modal kita, katakan amin. Ya banyak saya lihat anak orang on semua, gak pernah nyambung ngomong. Tapi puji Tuhan lah, anak-anak Tuhan, anak-anak yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Diberikan kepintaran, kecerdasan, cantik, ganteng, manis anak-anak kita. Katakan amin. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Daripada narkoba, tidak sekolah. Nah, kita perhatikan, saudaraku, ada berapa menit lagi? Kira-kira, tolong diingatkan saya, berapa menit lagi, biar saya setel. 20, Pak. Banyak kali itu, Pak, nanti terlambat kita pulang. Ditinggalkan kita nanti. Kalau ini darat, gak apa-apa lah, Pak, pulang malam kita. Jalan kaki, oh boleh. Tapi kalau lewat laut ini air, macam mana? Kita mau melangkah, tenggelam nanti. Macam mana Bapak nanti? Ibu rindu mencari Bapak. Di mana Pak Sembiring katanya? Gara-gara Pak Siagian. Kelamaan khotbah. Dengan iman. Kan itu kan dengan iman. Mari kita melangkah Pak Sembiring. Jalan di atas air seperti Petrus. Tenggelam kita nanti. Haleluya. Oh kalau di zaman Petrus, bisa lah jalan di atas air. Kita nggak bisa itu Pak, nantilah. Kalau sekarang jangan ya Pak, jangan coba-coba. Janganlah coba Tuhan Allahmu. Ya. Berjalanlah dengan iman yang benar. Haleluya. Ya, hanya garis besar saja. Lewat Abraham, bangsa Israel sangat diberkati oleh Tuhan. Lewat Abraham keturunan sangat diberkati Tuhan. Esau, Yakub, terakhir Yusuf. Jadi saluran berkat. Sekalipun Yusuf disakiti, dilukai. Tapi dia mampu mengampuni, memberikan. Maka sekalipun terjadi masa kelaparan Israel 7 tahun. Saudaraku. Saya yakin jemaat Tuhan di sini sudah terbiasa dikhianati ya, disakiti, dilukai. Kalau bagi saya udah makanan sehari-hari. Bagi saya. Tidak ada sekolahnya, tambah SD pun tidak. Makanya itu pendetamu itu tinggalkan. Diikutinya Pak Johnston, nampak nggak ada sekolahnya. Nggak apa-apa. Untuk apa kita bersuara? Sehingga apapun diberikan kepada saudara, ingat Tuhan sebagai pembela kita. Katakan amin. Makanya saya suka lagu, sekarang tegakkan kepalaku. Hadapi musuhku. Ada di luar ya? Banyak musuh kita di luar. Di mana? Enggak di luar. Sama-sama kita angkat. Sekarang tegakkan kepalaku. Di mana? Di mana? Di sekeliling kita 24 jam. Itulah pekerjaan iblis. Menjebak, menjatuhkan, melemahkan iman kita. Supaya kita undur dan tidak setia kepada Tuhan. Itulah target iblis. Bagi gereja yang kudus. Bagi umat Tuhan. Yang hidup tergembala dengan baik. Kalau tidak tergembala dengan baik kita. Gak ada godaan. Saudara kalau sungguh-sungguh. Banyak godaan. Kalau saya gak sungguh-sungguh, wah teman semuanya di perdagangan. Sahabat semuanya. Udahlah Pak Pendeta, kita boleh bersahabat. Bagaimana caranya? Udah, pakai uluslah kita.
sampai hari nggak pernah mereka undang. Kalau saya undang siaga itu, yang Maradati, udah nggak apa-apa. Puji Tuhan nggak berkurang kami. Nggak habis energi kami. Haleluya, kan gitu istilah sekarang kan. Yang Maradati, adale doi. Dale pun aku, tapi hamba Tuhan. Jadi walaupun kita melepaskan diri kita dari tradisi bukan karena dale. Karena firman Tuhan seperti yang dialami oleh Abraham. Abraham rela. Dia tinggalkan semuanya. Demi panggilan ilahi. Demi apa saudaraku? Panggilan ilahi. Saudara dipanggil karena panggilan ilahi Kristus. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita beribadah. Kita hidup di dunia penuh dengan lumpur dosa. Kita hanya mengharapkan belas kasihannya Tuhan. Amin. Amin. Mengharapkan belas kasihan. Saya juga bisa hidup sehat karena belas kasihan Tuhan setiap hari. Air mata demi air mata. Ternyata saudaraku kalau kita berdoa, kalau saudara berdoa dengan hati yang hancur keluar air mata. Itulah jawaban dalam doamu selama ini. Lega semuanya. Katakan amin. Lega. Itulah sukacita kita. Nyaman. Saya juga kesini penuh dengan pergumulan. Demi pergumulan. Tapi setelah bertemu dengan hambanya. Dia kasih firman Tuhan. Lega. Ya, orang perdagangan teman-teman saya. Pak Segar mau kemana? Tidak saya beritahukan. Terganggu pendengaran saya nanti. Ya saya jaga juga loh. Kan namanya pun orang yang iri hati. Suka kali mencemooh. Suka kali pengejek. Kalau ikuti lepas sitongan. Dibilang nanti terganggu iman saya kan. Ku jaga hatiku. Jangan sampai kena virus. Jangan sampai kena ragi. Ya saya jaga. Haleluya. Itu perlu saya jaga. Apalagi jemaat. Inilah gembala kita. Dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Kalau ke Batam, kalau PPK kemana? 3 juta. Mereka lupa. Firman menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Beres semuanya dibikin Tuhan. Makanya jemaat tadi berkata, Bu, di mana Pak Gembala? Kok Ibu yang melayani? Salah enggak saya melayani? Iyalah, menurut firman pengajaran enggak boleh perempuan berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Boleh, kadang darurat. Boleh kan saudaraku? Keadaan tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi siapa mau disuruh? Makanya saya kontrol. Mantap nih. Tanpa suami, udah boleh kau melayani. Oleh sebab itu, berkat khusus bagi kita adalah kita dipanggil, dipilih menjadi berkat. Kata-kata amin. Udah sampai di sini lah saudaraku. Saya lihat jam ini. Dalam hati, ke kiri dia berputar. Ku coba, kenapa terus ke kanan? Makin lama, makin cepat. Udah berdirilah saudaraku.